Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga selalu sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 4, subtematika pada pembelajaran yang kedua. Apa saja menjadi pokok bahasan kita kali ini? Ini dia ya. Yang pertama SPDP KD 3.1 dan 4.1 mengenai prinsip perspektif pada gambar bentuk. Yang kedua PPKN KD 1.1 sampai 4.1 mengenai lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Langsung saja mari kita mulai. Pertama, prinsip perspektif pada gambar bentuk. Kita ketahui dulu ya, apa sih perspektif itu? Perspektif adalah cara gambar objek menurut pandangan mata. Semakin jauh benda, semakin kecil. Sebaliknya, semakin dekat jarak benda akan nampak lebih besar. Jadi di sini perspektif adalah cara pandang ya. Dari mana kita melihatnya, apakah dari depan? Kalau dari depan itu terlihat bagian seumpama ada kubus ya, atau kotak gitu. Kalau kita lihat dari depan akan terlihat kotak dan beberapa bagian di belakangnya seperti bagian atas contohnya ya, itu kelihatan kan agak sedikit kotaknya ya. Jadi tergantung dari mana eh, kita melihat, itulah perspektif, yakni cara atau arah pandang. Begitu ya. Terus hal yang harus diperhatikan dalam menggambar perspektif adalah yang pertama titik hilang. Titik hilang ini ya, yaitu titik terjauh dari jangkauan. Ini ya, diingat-ingat. Titik terjauh dari jangkauan adalah titik hilang. Jarak pandang mata dan titik hilang selalu terletak di dalam garis horizon. Ya, garis horizon itu garis yang melintang ya, garis yang tidur seperti ini ya. Ini namanya garis horizon. Ya, apa itu garis horizon? Dalam gambar perspektif ya, garis horizon itu adalah garis hayal mata. Walaupun tidak nyata itu kan ya. Di mana kita berada, di situlah garis horizon berada. Maksudnya di sini kan bola mata kita ini contoh ya, ini bola mata kita. Nah, kan melihat seperti ini ya, jangkauan penglihatan seperti ini kira-kira ya. Kalau kita melihat ke depan seperti ini. Nah, garis horizon itu di sini ya letaknya ya, di tengah ini. Ini namanya garis horizon. Garis horizon pandangan mata. Seperti itu. Yang dimaksud dalam gambar ini kalau perspektif atau pandangan mata ini melihat gambar, terus inilah garis horizonnya. Seperti itu ya. Kalau kurang paham, nanti kalian bisa tanya ya melalui Google Classroom atau WhatsApp. Gitu ya. Nih, apa sih yang namanya horizon dan titik hilang itu? Ini loh ya. Titik hilang itu kan titik terjauh. Sedangkan garis horizon, garis yang melintang. Yakni garis tengah-tengah pandangan mata kita. Ini ya contohnya ada kubus. Kalau kita lihat dari depan ya lurus. Yang terlihat adalah sisi depan dan sisi atas. Begitupun kalau kita berada di sisi kiri dari kubus ini, yang terlihat yang atas itu sangat sedikit, yang paling banyak tetap depan ya. Terus sisi kiri semakin banyak kan seperti itu ya. Tergantung kalau kita melihatnya dari depan, ini ya. Ini kalau dari depan atas, ini kalau dari mana ini kanan ya, kanan bawah. Kanan atas, maaf, ini dari kanan bawah ya, yang terlihat sisi depan, sisi kanan, dan sisi atas. Seperti itu. Maksudnya ini adalah yang tidak terlihat dari mata atau blind spot dari benda tersebut yang mana. Seperti itu. Itu namanya perspektif. Terus bagaimana kita cara menggambar perspektif?
Yang pertama, kalian menggambar dengan garis horizon pertama kali ya. Garis datar itu ya, di tengah-tengah pas. Karena kita masih belajar ini ya, di pandangan yang sebanyak-banyaknya, maka seumpama ini buku gambar ya, kalian membuat garis horizonnya di sini. Jangan tebal-tebal ya, karena garis horizon itu juga termasuk garis bantu. Terus letakkan titik hilang di dalam garis horizon, tentunya di tengah ya, atau mungkin bisa di pinggir kalau banyak gambarnya banyak. Terus buatlah garis batas ruangan atau dinding. Ya, langkah ketiga ya, maksudnya ini ditarik nanti. Ditarik seperti ini ya. Seperti ini ditarik. Setelah itu gambar beberapa bangun dasar. Bangun dasar itu bisa kubus ya, bisa kotak-kotak gitu ya. Ini ya, ini. Terus nanti setelah gambar itu jadi ya, tentunya gambar apa namanya, gambar dasar ini berpatokan pada garis ini ya, garis batas ruang tadi ya. Nah, ini kan jadi agak kotak ya, maaf gambarnya jelek ya. Terus kalau sudah, kalian tentunya ya ini harus dengan perencanaan ya, mau buat apa, mau buat kotak seperti ini caranya ya. Tuh. Terus gambar seluruh benda dengan patokan komposisi pada bangun dasar. Maksudnya ini tempat yang paling pas itu yang mana? Diatur komposisinya. Seperti itu ya. Gambar seluruh detail benda dengan sama ini ya. Terus arsir seperlunya untuk memberikan kesan tiga dimensi, volume, dan karakter. Nanti ada penjelasan bagaimana sih cara menggambar apa namanya, gambar dengan perspektif ini ya, agar lebih mudah difahami. Seperti itu ya. Apabila diaplikasikan, kira-kira gambar perspektif dengan satu titik hilang ya, kira-kira seperti ini. Kita tarik, terus kita jadikan kotak yang berpatokan dengan garis ini ya. Itu pun dengan ini jadi lemari. Kan ini nantinya jadi pas kan ya. Lemari sama meja itu lebih tinggi, lemari tentunya ya. Seperti itu. Kalau mungkin kita lebih rumit lagi gambarnya ini, contohnya rumah yang ada dindingnya, ada beberapa properti di sini ya. Ini kita pandang dari sudut depan rumah kan ya. Nah, ini namanya perspektif. Perspektif mata kita yang melihat dari depan pintu seumpama ya. Nah, di sini yang kelihatan itu bagian sini, bagian sini, bagian sini. Sedangkan yang bagian depan tidak terlihat karena tertutupi oleh benda itu sendiri. Seperti ya. Untuk ini contoh yang lebih rumit lagi, membuat perspektif gambar kota ya. Ini kan dari sini ya, gambar horizonnya di sini. Setelah itu ada garis hilang. Ini banyak ya. Gini, 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 gini. Ya, nanti akhirnya hasilnya seperti ini ya. Itu namanya gambar perspektif. Yang pertama kita harus kuasai adalah eh, penarikan garis bantu ini ya. Itu nanti kita praktek bersama-sama. Baik, kita lanjut lambang dan makna sila ketiga Pancasila. Pancasila sila ketiga itu bunyinya adalah Persatuan Indonesia, dilambangkan oleh yang namanya pohon beringin. Ya,
Terus, apa sih arti dari pohon beringin itu? Pohon beringin itu melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung ya. Jadi, pohon beringin itu kan memberikan ini ya ke apa keteduhan ya di sinar matahari kan ya. Itu simbolnya adalah negara Indonesia menjadi tempat berteduh oleh keberagaman baik suku, agama, ras, budaya, dan memiliki kesepakatan untuk bersatu dan bernaung pada satu negara, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tempat berteduh, berkumpul, dan bernaung dari segala perbedaan yang ada hingga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu ya. Terus apa sih yang menjadi makna dari sila ketiga itu? Yang pertama adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi mengesampingkan kepentingan pribadi ataupun golongan demi kepentingan bangsa dan negara. Terus mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Tanah air kita, kita junjung tinggi ya. Kita senang dengan eh, percaya diri dengan bangsa kita sendiri. Kalau bertemu orang lain, bertemu orang asing, kita tidak minder. Karena apa? Karena kita cinta kepada tanah air dan bangsa kita. Terus mengembangkan rasa kebanggaan berbangsa dan bertanah air. Ini ya yang sangat penting. Bagaimana kita bisa maju kalau pada bangsa sendiri kita tidak mau bangga ya. Kita harus bangga dulu. Kita harus bangga dengan negara kita, bangsa kita yang benar-benar majemuk dan bisa bersatu ini, hingga akhirnya kita berusaha untuk memajukan bersama-sama. Terus selanjutnya yang nomor 4 adalah mengembangkan persatuan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, di sini maksudnya kita bersatu ya, walaupun dengan perbedaan. Langka loh ya, kalau negara-negara lain itu harus sama ras sukunya dulu baru mendirikan negara. Tapi kalau Indonesia seluruh jenis apa namanya suku beragam-ragam suku etnik agama dan lain-lain kita sepakat ya bikin satu negara dengan segala kemajemukan dan kebinekaan dan negara itu negara yang damai seperti itu ya. Terus tidak lupa juga memelihara ketertiban dunia ya yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi negara kita itu tidak mentolerir yang namanya penjajahan ya, seperti yang terjadi hingga saat ini ya, yang terjadi di negara Palestina itu dijajah oleh Zionis Israel. Nah, negara kita berposisi sebagai yang menentang hal tersebut ya. Kenapa? Karena penjajahan adalah penindasan, tidak berperi kemanusiaan. Negara kita sudah 3,5 abad lebih dijajah ya oleh negara-negara lain. Itu adalah hal yang jahat ya, tidak berperi kemanusiaan. Penjajahan itu harus dihapuskan sesuai dengan apa? Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Seperti itu ya. Terus apa sih yang menjadi nilai-nilai sila ketiga antara lain rela berkorban ya demi bangsa dan negara, terus cinta tanah air dan bangsa, cinta produk-produk lokal ini ya produk-produk luar kan mahal-mahal, gengsi-gengsian itu ya kayak artis-artis zaman sekarang itu wis jangan sampai wis ikut-ikutan seperti itu. Kita membeli produk lokal dan bangga mengenakannya itu akan memberikan apa? Keuntungan bagi perekonomian
dalam negeri ya, seperti itu. Membantu itu sebenarnya kita. Di dalam seumpama kita beli tas merek lokal ya, itu kan ada pekerjanya, ada pengusahanya, terus ada seumpama kulit ya, ada penjual kulitnya, ada petaninya, itu semuanya merasakan manfaat kalau kita beli produk lokal. Kalau kita beli produk asing gimana? Ya yang mendapat manfaat kan lebih sedikit. Ya, lebih baik kita menggunakan produk lokal dan bangga menggunakannya. Terus ikut menjaga keamanan lingkungan, ini juga penting ya. Keamanan lingkungan dijaga dengan cara apa? Kesatuan, bersatu. Ya, menyatukan kekuatan untuk menjaga keamanan lingkungan. Ya. Terus yang terakhir adalah bergaul dengan teman tanpa membedakan suku, ras, agama, dan adat istiadat. Ini ya, juga penting sekali ini. Berteman itu sudah berteman saja ya. Negara kita sudah menjamin kebebasan memeluk agama tertentu. Toh nanti pas kalian walau apa kalau bergaul ada teman yang berbeda agama terus mengucapkan itu kan nggak boleh ya. Kita adalah satu, kita adalah Indonesia. Mari kita bahu membahu membangun negara menjadi lebih maju lagi ya. Dan kesejahteraan sosial semakin meningkat dan merata tentunya ya sesuai dengan nilai-nilai pada Pancasila. Mungkin itu pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja ya melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.